Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dosen yang kami hormati, saya dari kelompok 3 akan mengusulkan makalah pendekatan penelitian kualitatif dalam mata kuliah pengantar metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas soal, yaitu melihat dunia dari apa yang adanya, bukan dunia yang seharusnya. Maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat open-minded, karena melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia realitasional. Penelitian kualitatif dilakukan dengan kondisi alamiah yang bersifat penemuan. B. Pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berdasarkan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang macam-macam metode kualitatif antara lain adalah kualitatif interaktif, yaitu metode etnografik biasanya dilaksanakan dengan antropologi dan sosiologi. Metode fenomenologis digunakan psikologis dan filsafat. Studi khusus digunakan ilmu sosial. Dan berbagai bidang, yaitu ilmu studi etnografik. Metode etnografis ialah metode yang digunakan untuk menginventarisasi budaya kelompok sosial suatu sistem masyarakat. Contohnya penelitian dalam pendidikan, yaitu pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. 2. Metode historis. Metode historis ini sejarah ialah studi tentang masa lalu dengan menggunakan paparan dan penjelasan. Ringkas penelitian historis ialah metode waktu, kegiatan peristiwa, karakteristik dan nilai kajian dan konteks waktu. Contoh penelitian ini misalnya manajemen pembuatan kurikulum berbasis kompetensi. 3. Yaitu metode fenomenologis. Dapat digolongkan dalam penelitian kualitatif murni, di mana dalam pelaksanaan yang berlandaskan pada usaha mempelajari dan melukis ciri-ciri intrinsik fenomena sebagai fenomena itu sendiri. Metode fenomenologis ialah metode yang digunakan dalam penelitian mencari arti pengalaman kehidupan. Empat, metode studi khusus ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan terhadap suatu khusus sistem, baik berupa program, kegiatan, peristiwa, dan sekelompok individu yang terkait oleh tempat dan waktu. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pahaman dari khusus tersebut. Suatu khusus tidak dapat diwakili populasi dan tidak dimaksud oleh memperoleh kesimpulan
dari populasi, yaitu 5. Studi dokumen atau teks. Dokumen atau teks merupakan kajian menetik berdasarkan pada analisis atau interaksi interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. 6. Golden Story Theory, makna arti suatu pengalaman untuk sejumlah individu. Tujuan pendekatan adalah metode ini adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. 7. Biografi. Penelitian ialah studi yang tentang individu dan pengalaman yang ditulis kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip. 8. Pengamatan alami. Peneliti ini dengan melakukan observasi menyeluruh pada sebuah latar tertentu atau sedikitpun mengubahnya. Yang ketiga, C. Rangka metode penelitian kualitatif. Menurut Dr. Endang S. Saidinsi memahami tahapan penelitian kualitatif meliputi menemukan permasalahan, melakukan studi prinsip literatur, penetapan lokasi, studi pendahuluan, penetapan metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumen, diskusi berarah, analisis data selama penelitian, analisis data setelah validasi realitas. Yang ke-8, hasil cerita proposal deskripsi tebal naratif dapat dibantu tebal frekuensi. D. Prosedur dan proses penelitian kualitatif meliputi perbedaan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif didesain secara longgar, tidak ketat, sehingga dalam pelaksanaan penelitian berpeluang mengalami perubahan dari apa yang telah direncanakan. Dalam teori penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti bersifat sementara, makna teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga bisa bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki lapangan atau konteks sosial. Terdapat 3 tahapan utama penelitian kualitatif, utama tahapan deskripsi, tahapan redukasi, tahapan seleksi. Yang pertama, tahapan deskripsi atau tahapan orientasi. Di tahapan ini penelitian mendeskripsikan atau apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kemudian peneliti baru mendapat simpatitas tentang informasi yang diperoleh. B. Tahapan redukasi. Ini peneliti meredukasi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama atau memfokuskan pada masalah tertentu. Dan tahapan seleksi. Pada tahapan ini peneliti mengurangi fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Demikian pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.